Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul ibad wa ala alihi wa sahbihi uli bahjati wa rusyad. Para jamaah memasuki malam yang ketiga. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah kitab. Artinya kata pendahuluan di dalam risalah Kifayatul Awam ini sampai pada kajian tadi malam itu adalah wassalatu wassalamu. Kita kemarin membahas tentang sholat. Sholat, kemudian wassalam dan salam. Sholat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat kemarin sudah kita artinya mempunyai 3 makna tergantung daripada senderannya atau idhofahnya. Apakah sholatnya umat, apakah sholatnya malaikat, apa sholatnya Allah Ta'ala. Sekarang dan salam. Salam itu pengertian di sini mengertikan adalah isim masdar itu. Salam itu isim masdar. Salam dari masdar taslim. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Ini perintah kepada orang mukmin adalah shollu wasallimu, sholawat dan salam. Nggak boleh dibalik salam dan sholawat ya, tapi shollu, sholat dan salam. Pada malam kemarin sholat sudah kita bicarakan. Makna sini adalah makna doa atau makna istighfar atau makna rahmat. Ketiga arti sesuai dengan idhofahnya atau senderannya. Kemudian salamnya, di sini salam. Salam ini
punya makna di sini adalah secara makna lafzi adalah takmin. Salam itu maknanya aman. Di salam itu kata sinonimnya adalah aman. Orang selamat, selamat. Orang biar selamat itu biar aman. Aman dari apa? Ya aman dari malapahaya. Aman dari segala sesuatu yang menjadi aman dari kesulitan. Aman dari rasa sakit. Aman dari musuh. Banyak. Di mana adalah takmin. Kemudian wal murad ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu ala ummatihi. Yang dimaksud ta'minuhu, kita bersalam, mendoakan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mendoakan aman, semoga Nabi itu aman. Apakah Nabi tidak punya rasa khawatir tentang keamanannya? Sebab sifat kemanusiaan para nabi itu bisa tertimpa kepada sifat manusia biasa. Jadi Nabi punya sifat kemanusiaan yang boleh tertimpa bagi manusia biasa. Tapi sifat manusia biasa itu ya tidaklah sama dengan sifat kemanusiaan para nabi, harus begitu. Nabi punya rasa khawatir tidak? Punya Nabi rasa khawatir. Nabi punya rasa takut? Punya, bukan tidak. Tapi yang ditakutkan para nabi itu tentu mukhalafah, berbeda dengan yang ditakutkan oleh umat. Seperti contoh begini yang digambarkan di sini. Ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu ala ummatihi. Nabi itu aman daripada rasa takut yang disifatkan pada umat. Nabi tidak takut dirinya sendiri itu, karena Nabi tahu dirinya selamat. Nabi itu tahu dirinya selamat. Tapi yang ditakutkan Nabi adalah keselamatan umatnya. Nabi mengkhawatirkan keselamatan bagi umatnya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Keamanan dirinya sendirinya mesti dalam keadaan aman. Umpamanya begini, ada orang, saya itu sudah punya rasa takut. Yang saya hanya takut hanya kepada Allah Ta'ala, sombong amat orang ini. Ini kan orang yang sombong, seakan-akan dia itu orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Kenal saja enggak. Nabi itu punya sifat takut, bukan Nabi enggak punya sifat takut. Tapi itu takut bukan untuk dirinya sendiri, tapi takut untuk umatnya. Di sini digambarkan wal murad ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam itu mimma yakhafu ala ummatihi au ala nafsihi, atau pada dirinya sendiri. Lah, Nabi dirinya sendiri punya rasa takut enggak untuk dirinya sendiri? Ya takut. Takut ada dirinya sendiri itu yang nanti artinya dikhawatirkan, ditakut Nabi itu keamanan umatnya. Itu takut kan ada pada diri Nabi itu sendiri. Sifat itu kan. Nabi punya sifat takut, tapi takut itu disenderkan tentang keamanan umatnya. Khawatir kalau umatnya tidak aman. Itu daripada sifat rahimnya Nabi, sifat kasih sayangnya Nabi terhadap umat. Kalau kita mensifati rahim bagi Nabi, beda makna sifat rahim bagi Allah Ta'ala. Ya. Allah bersifat rahim. Nabi juga bersifat rahim, yang mensifati Nabi itu rahim adalah Allah Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur.
Nabi punya sifat rahim. Allah juga bersifat rahim. Nah, ini beda maknanya. Kalau rahim bagi Nabi itu adalah rikotin kolbi, adalah kelembutan hati. Lah kalau umpamanya rahim disifatkan pada Nabi itu terus mempunyai makna sama rahim yang disifatkan pada Allah Ta'ala, ya mustahil gitu. Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala punya hati? Itu kan enggak. Nah, kembali ini mimma yakhafu ala ummati aw ala nafsi idzal mar'u, karena yang namanya manusia itu kullama ishtadda qarbuhu minallahi ta'ala, manusia itu ketika manusia itu semuanya mengkhawatirkan atau takut sangat dekat kepada Allah. Jadi orang yang sangat dekat kepada Allah, makin dekat dia makin takut. Ayo begini contoh ya, gambarkan. Orang sebelum mempunyai bini, takut kehilangan bini enggak? Belum kenal bininya lah. Orang kalau belum kenal bininya takut kehilangan bini enggak? Tapi ketika sudah punya bini cantik, nah itu cantik kan pandangan orang yang miliki lah ya. Orang setelah memulai bini itu takut kehilangan enggak? Tadinya nggak punya rasa takut kehilangan bininya. Nah, orang yang sudah dekat kepada Allah Ta'ala, dekat di sini itu mengenal sangat jelas. Karena orang ini tahu Gusti Allah itu sifatnya ya baik terhadap orang mukmin. Orang mukmin itu memandang sifatnya Allah Ta'ala itu baik. Bagaimana enggak? Dia tahu, orang mukmin tahu dirinya, orang mukmin itu tahu dirinya diciptakan. Nikmatnya diciptakan, nikmatnya wujud itu bisa mengenal Allah Ta'ala. Nikmatnya wujud itu bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, itu nikmatnya wujud. Orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala ya enggak punya kenikmatan. Oh, enggak pernah ibadah bagaimana bisa nikmat? Makin ibadah makin takut. Seorang wali itu punya sifat takut yang melebihi orang ahli maksiat. Kalau orang ahli maksiat punya sifat takut kepada Allah Ta'ala enggak? Ya enggak. Kalau takut dia enggak bakalan maksiat. Makin tambah kenal makin takut. Makin cinta ya makin tak. Kayak orang makin kaya, punya rasa lebih takut, makin takut enggak? Punya sifat takut lebih daripada sebelumnya apa enggak? Orang yang kaya sama orang yang miskin sama-sama jalan, ya keadaan apa sajalah, apalagi keadaan begini. Dipertimbangkan yang berani jalan sendirian orang kaya apa orang miskin? Karena orang kaya itu orang kaya punya sifat takut karena dia dekat dengan apa? Iya, dekat dengan hartanya. Lah orang miskin yang mau ditakutin apanya? Momennya ada orang miskin punya rasa takut. Saya jalan sendiri takut, yang kita takutkan apanya? Kan gitu kan? Lah orang mukmin itu tahu dirinya miskin kan? Makanya orang mukmin sama sekali diberitakan kamu akan mati esok senang sekali. Alhamdulillah besok saya akan mati. Itu farhan sekali. Nah orang yang tidak mengenal Allah besok kamu akan mati. Itu kalau Allah wirid dihitung wiridannya kan. Subhanallah. Biar matinya baca subhanallah. Ya itu sih baik. Ya. Artinya khusyuk orang bodoh itu tambah khusyuk tambah bodoh begitu loh. Jadi khusyuknya jalan itu ya itu tadi tambah khusyuk tambah bodoh. Kama kullama istada qarbahu minallah. Semua yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala
itu istadda khaufahu. Orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala, ya punya sifat lebih takut daripada sebelumnya. Makin dekat, ya makin takut. Apa yang ditakutkan? Kehilangan rasa cinta. Nah, contoh ini. Ya kembali saja, karena tadi takut kan sifat manusia. Sifat, ya namanya sifat manusia, sifat kemanusiaan sih ya. Kalau manusia kan punya sifat manusia. Nah, orang makin cinta sama hartanya, itu makin takut kehilangan hartanya enggak? Orang makin cinta terhadap bininya, makin takut sama bininya. Masalahnya gini, orang berani nyari duit ke sana kemari untuk anak bini. Yang ditakutkan apa? Kehilangan cinta. Karena apa? Punya sifat sayang kepada anak bini. Orang yang punya sifat sayang kepada anak bini itu takut kehilangan apa? Cintanya. Karena tahu bahwa orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu sangat tahu sekali Allah Ta'ala berbuat semaunya. Takut kehilangan apa? Cintanya. Nah, boleh saja. Ya. Hati orang itu punya rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika akhir umurnya, orang itu dijadikan oleh Allah Ta'ala su'ul khatimah. Dilupakan oleh Allah Ta'ala, boleh enggak? Boleh. Tadinya dekat sekali, tapi pada akhirnya jauh sekali. Jauh itu dari sini apa? Jauh dalam arti hilang kedekatannya, hilang ketaatannya. Jadi ini gambarannya ya, menggambarkan takmin itu adalah aman dari rasa takut. Kita mendoakan Nabi, semoga Nabi ya, diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Nah, berkahnya kan ke kita. Nah, ini kembali. Orang memperbanyak sholawat tujuannya apa? Ta'abudan bis sholawat. Niatnya beribadah. Tujuan bersolawat ya ibadah. Karena tidak bisa baca Quran, bisanya sholawat ya Pak. Sholawatnya ta'abudan. Bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran ta'abudan. Bukan membaca Al-Quran ini untuk meraih menjadi apa? Membaca Quran difasih-fasihkan hanya untuk memamerkan dirinya di depan umum. Jadi mengejar apa? Mengejar hadiah lah. Sekarang kan orang yang musabaqah ini kan apa yang dituju? Ya tadi pujian dan hadiah. Kalau orang tak membaca Al-Quran, amal apa saja ta'abudan kepada Allah Ta'ala, dia tidak berurusan dengan penglihatan manusia. Mau dilihat, mau tidak dilihat. Gak sama sekali. Wong ikhlas itu gak ada urusan dengan orang lain. Mau dicibir, mau tidak dicibir. Ini kembali. Di sini. Kullama istadda qarbahu minallahi ta'ala. Semua apa-apa yang kedekatan, sangat dekatnya kepada Allah Ta'ala, itu istadda khaufahu. Lebih takut, lebih sangat-sangat takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana faqad qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inni la akhufannakum minallahi. Inni la akhwakum minallah. Sesungguhnya saya ini lebih takut ya, kepada Allah Ta'ala dibandingkan kalian. Nabi mengatakan saya ini lebih takut, ketakutan saya kepada Allah daripada kalian. Kan benar loh.
Kalau umpamanya orang takut kepada Allah, orang-orang mukmin, orang mutakin ini punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, Nabi lebih punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Seandainya orang mutakin ini, orang mukmin ini punya kedekatan kepada Allah, ya Nabi lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Wakila bimana tahiyah. Tadi ya, yang namanya salam itu punya makna adalah aman. Aman dari ketakutan. Tapi ada pendapat kil itu tidak masyhur, tapi kalau tadi adalah pendapat yang masyhur yang namanya salam itu bimana takmin, bimana aman. Tapi ada bimana tahiyah. Salam itu maknanya adalah penghormatan. Sholat dan salam. Berdoa dan penghormatan. Jadi, kayak pepohonan, batu-batu, semua bertaslim kepada Nabi. Maknanya tahiyah. Maknanya menghormati. Salamnya pepohonan, salamnya nabat, dan salamnya semua apa yang namanya batu itu kepada Nabi itu maknanya tahiyah. Maknanya adalah penghormatan. Jadi ini adalah kil pendapat yang sedikit tidak masyhur, tapi kalau pendapat yang masyhur adalah takmin, adalah aman. Jadi aman di sini adalah kalau amannya salamnya Nabi, amannya para Nabi itu berbeda makna kepada amannya salamnya umat. Jadi Nabi punya sifat selamat, umat punya sifat selamat, tapi berbeda di dalam keselamatannya. Kalau selamatnya Nabi itu gimana? Takut, begitulah. Yang namanya selamat itu kan punya rasa takut kan. Orang didoain selamat karena apa? Karena punya sifat takut. Umat juga punya sifat takut. Nabi punya sifat takut. Aman dari ketakutan gitu. Kalau aman dari ketakutan itu kita doakan mudah-mudahan aman dari ketakutan. Selamat dari ketakutan. Namun ketakutan di sini berbeda makna. Kalau ketakutannya Nabi itu takut, selamat itu mengkhawatirkan atau takut tentang umatnya, itu adalah sifat para nabi. Kan bimana tahiyah. Wakilah bimana tahiyah. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan tahiyah itu adalah fi haqqihi ta'ala. Itu salam pada sifatnya Allah Ta'ala. Yaitu makna lain lah ya. Jadi kalau kita bicara salam, berarti begini, salamnya Allah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Karena salam di sini bimana tahiyah itu penghormatan kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi ketika menyampaikan tahiyah kepada Allah, penghormatan, at-tahiyatus sholawatut thayyibatu lah, itu tahiyah sholat ditujukan kepada Allah Ta'ala, penghormatan kepada Allah Ta'ala itu seperti salam kepada Allah itu bimana tahiyah. Kalau salam kepada Nabi bimana apa? Bimana takmin, beda. Salam bimana penghormatan, kalau salam bimana takmin, atau salam bimana doa ya, atau salam bimana penghormatan. Itu kata-kata selamat itu memang itu kata-kata yang datang dari kalimat-kalimat tauqifiyah. Itu adalah bahasa-bahasa samawi, bukan bahasa pasaran, bukan, itu bahasa kitabiah. Selamat datang kan gitu kan. Selamat datang itu maknanya apa? Doa. Bisa juga selamat datang maknanya penghormatan. Yang datang itu
kata-kata salamnya itu adalah gimana tahiyat penghormatan kepada pendatang. Namanya orang diundang hajatan. Di situ selamat. Seorang pemimpin datang, misalnya kunjungan seorang pemimpin, orang mulia ya. Kunjungan dari orang mulia itu presiden. Itu ya termasuk orang yang mulia memang gitu. Kunjungan disuruh selamat datang. Jadi selamat datang ini adalah penghormatan, bukan selamat datang yang ditujukan ini gimana doa kan bukan ya. Tapi selamat yang dimana aman di sini adalah apa? Bimana tahiyat, bimana penghormatan. Jadi itu kil itu pendapat yang sedikit. Tapi yang masyhur, nah itu adalah takmin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salam yang dalam arti bimana di sini adalah doa keselamatan. Kalau tadi sholat itu adalah doa wassalam dan selamat aman atas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina. Kata sayyid. Jadi ala sayyidina atas sayyid kami semua. Atas sayyid kami semua ini ditujukan kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad dipanggil sayyid karena yang menjadi sayyid bagi seluruh makhluk adalah Muhammad ibni ana sayyidina waladi adnan. Sayyidnya seluruh makhluk. Sayyid itu pemimpinnya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala semua itu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hatta Anbiya itu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu dikira gimana? Imamul Anbiya wal Mursalin. Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Jadi bangga sekali kita dijadikan umatnya Sayyidina Muhammad. Nah, sayyid ini apa sih kata sayyid? Sayyid itu bisa dikatakan bahasa umum itu penghulu. Bahasa umum penghulu atau pemimpin. Di kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala dianugerahi seorang pemimpin. Pemimpin sifatnya pemimpin itu memandu yang dipimpin. Kita dipandu oleh Sayyidina Muhammad SAW menuju tempat yang mana? Tempat yang selamat. Karena dia itu punya sifat selamat. Di keselamatan yang ada pada diri Nabi Muhammad itu dalam arti sifat. Sifatnya Nabi Muhammad itu selamat. Aman. Aman itu sifat bukan? Sifat. Kalau ente nitipkan duit sama orang yang aman apa orang yang tidak aman? Mesti orang yang aman. Orang ente memulai sesuatu yang sangat berharga ya. Karena yang namanya selamat atau aman ini menjadi dambaan, menjadi tujuan bagi seluruh manusia. Seluruh manusia itu mendambakan apa dalam perjalanannya? Selamat.
Karena selamat itu belum tentu ada pada diri kita. Selamat itu yang pasti ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ala Sayyidina Muhammad, atas pemimpin kami seluruh manusia dan jin dan malaikat dan makhluk keseluruhannya. Siapa? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu afdalul ibad. Di seutama-utama, semulia-mulia Nabi Muhammad itu sebatas semulia-mulia makhluk, ada qaidnya. Disebut fadlun minallah, ya kan? Orang yang mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah. Ini orang yang paling mendapatkan afdal itu adalah gimana takdilnya. Kal isimnya gimana takdil, yang sangat mendapatkan kemuliaan. Orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Yang paling mulia disenderkan al-ibad. Semulia-mulia Nabi Muhammad itu adalah kemuliaan seorang hamba. Ya Allah, ya. Sekarang, jadi enggak sampai hulu, sampai apa? Di luar garis. Seperti Trinitas, ya. Trinitas ini memuliakan Nabi Isa sampai kebablasan gitu. Kemuliaannya itu sampai menuhankan. Ini semulia-mulianya Nabi Muhammad itu semulia-mulia seorang hamba. Bagaimana kemuliaan seorang hamba? Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, ini adalah bentuk penghambaan. Makan untuk menghamba, tidur menghamba. Semua aktivitas yang dijalankan oleh Nabi Muhammad adalah aktivitas bentuk penghambaan. Tadi katakan di sini Sayyidina Muhammad itu Sayyidul Ibad. Jadi Sayyidnya tapi Sayyidul Ibad. Jadi penghulunya atau pemimpinnya hamba Allah. Jadi hamba-hamba Allah itu ada di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kebablasan kan ini umat Tuhan kan begitu, itu kebablasan kan. Umatnya Tuhan. Kan itu kebablasan omongan artis biasa kan. Wong artis itu kan tidak ada bimbingan dari Nabi, ya udah. Yang membimbing artis siapa? Ya sutradara. Nabi itu bukan sutradara. Sutradara itu kan pemain film, bohong semua. Ada namanya film itu kan bohong, bukan aslinya. Ada yang jadi dukun, berperan jadi dukun tapi dukun-dukunan. Berperan jadi ulama. Yang pantas jadi peran ulama dilihat, oh itu orangnya bewoken, itu diambil jadi ulama. Padahal goblok-blok lah. Tapi untuk pemain film namanya itulah ya. Lah itu. Jadi, orang senang dengan kebohongan lah. Orang yang senang dengan kebohongan dikasih peran juga orang yang ahli bohong, ya tambah getol dah. Afdalul ibad. Kemudian wa ala alihi. Salam, salat dan salam kepada Nabi Muhammad, semulia-mulia hamba, dan mengalir pula salam, salat dan salam atas keluarganya. Wa ala alihi. Mendapatkan keberkahan selebihnya kemuliaan Nabi Muhammad, ya, itu mendapatkan kelebihan, selebihnya adalah kemuliaan keluarganya. Lalu diangkat kalimat wa ala alihi itu untuk
mengerot, menolak sholawatnya orang Syiah. Kalau orang Syiah kan wa ali, bukan wa ala alihi, tapi wa ali. Jadi Nabi Muhammad dan Ali, bukan keluarganya, bukan, tapi Ali itu khusus namanya kan. Itu sholawatnya orang Syiah. Nah, kalau ahli sunnah itu wa ala alihi. Wa ala, kalau Syiah kan wa ali Muhammad. Bukan wa ala ali, tapi wa ali. Ada wa ali, ada wa ala ali. Wa ala alihi, bukan wa ali Muhammad. Kalau orang Syiah wa ali itu orang Syiah udah, ya kan? Jadi menyampaikan di sini, meletakkan kalimat wa ala alihi itu atabi ali itu ruda ala Syiah zaimin. Syiah pembohong lah. Itu. Wa ala ali. Setelah wa ala alihi wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Uli bahjati wa rojat, orang-orang yang mendapat kemuliaan dan mendapatkan petunjuk atau mendapatkan penerang. Uli bahjati wa rojat. Demikian wa ba'du, dan setelahnya muqaddimah tersebut kita langsung pada perhatian di sini adalah i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsina aqidatin wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Setelah selesainya, ya namanya di sini takdibul kitab, adabnya kitab itu diawali muqaddimah bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah atau ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi uli bahjatin wa rusyad. Itu adalah muqaddimah syar'i namanya. Muqaddimah syar'i. Itu tauqifiyah namanya, bukan aklan tapi syar'an. Nah, yang akan dibicarakan itu adalah hukum-hukum syara'. Di sini akan membicarakan tentang akidah ketuhanan, pedoman-pedoman, mengetahui tentang pedoman ketuhanan. Ya tentu diawali dengan muqaddimah syar'i, karena membahas ilmu tauhid bagian dari ilmu syariah. Ini bagian dari ilmu syariah ini, yang namanya ilmu syariah terbagi menjadi dua, itu afrodnya dua, yakni syar'i usul dan syar'i furu'. Yajibu i'lam. Nah, kata-kata i'lam. I'lam, artinya apa sih i'lam itu? Itu ada kata amr, i'lam, kalau secara bahasa sini i'lam, taulah kamu. Ketahuilah olehmu. Nah, perintah ketahuilah olehmu itu dengan bahasa kita ya. I'lam, amr ini, perintah. Perintah berpengetahuan. Nah, amr ini kan ada mukhalifnya. Amar itu punya makna tolab wa naha gitu. Namanya perintah itu tuntutan, melakukan atau meninggalkan. Itu perintah namanya. Perintah meninggalkan atau perintah melakukan. Perintah itu ada dua ya. Perintah meninggalkan atau perintah meninggalkan. Nah, di sini dengan tegas karena muqaddimahnya la ilaha illallah, sebelumnya adalah i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah, akan membicarakan ini sebenarnya. Lah, kata fa'lam itu, kata i'lam itu amrnya ilmu.
jumlah kalimatnya adalah jumlah kalimat amr. Jumlah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Taulah kamu. Berarti kalau taulah kamu dilarang apa? Dilarang bodoh, itu saja ya. Dilarang. Di orang Islam yajibu ala kulli muslimin. Nanti annahu yajibu ala kulli muslimin ini tafsir daripada iklam. Penjelasan dari kalimat iklam. Amr. Amrnya amr wajib. Diperintah tahu itu dilarang apa? Dilarang bodoh. Nah isinya bodoh apa saja? Nah, kita harus tahu. Dilarang bodoh kalau isinya ilmu itu idrakul jazm mutabiqun lil waqi' nansya'ani dalil begitu ya. Nah dia menemukan sebuah kenyataan yang sesuai dengan kenyataannya. Nanti menemukan sebuah kenyataan yang sesuai dengan dalil, itu namanya ilmu. Idrakul jazimin mutabiqun lil waqi' nansya'ani dalil. Dilarang apa? Tadi. Kalau perintahnya berpengetahuan dilarang. Apa isinya bodoh? Waham. Taklid. Ya. Syak. Zon. Nah, zon, waham, taklid, syak. Ini isinya bodoh. Makna secara umpamanya dari makna mukhalifnya, iklam itu makna mukhalifnya apa? Gitu kan? Makna mukhalifnya itu dilarang. Don, dilarang waham, dilarang syak, dilarang taklid. Jadi enggak boleh don. Don itu menyangka. Don itu menyangka menghampiri benar tapi tidak dengan dalil. Sangkaan. Saya begini. Ada Habib Muhammad ini, Habib Muhammad ada apa enggak kelihatan, tapi yang di situ ada sandalnya. Tanya Habib Muhammad ada enggak di dalam rumah? Ada, itu sandalnya. Buktinya sandalnya ada. Melihat sandal ada Habib Muhammad. Apa pasti enggak ini? Itu namanya dzon. Dzon itu menghampiri benar. Diperkuat ya dengan adanya sandalnya, itu dzon saja. Si sandal itu mazlunatnya. Contoh lagi seperti orang sholat menghadap Ka'bah, arah Ka'bah. Lah kamu sholat menghadap arah Ka'bah itu menghadap ngulon agak miring dikit, itu tanda apa? Sebagai mazlunat, sebagai tadi artinya petunjuknya apa? Petunjuknya adalah kompas. Nah itu namanya dzon. Tapi dzon di dalam ilmu fikih ya harus dzon, nggak bisa enggak. Karena harus dzon itu ya tadi ada mazlunat, ada yang menguatkan. Beda dengan yakinan gitu. Kalau yakinan itu sholat di depan Ka'bah itu yakinan, tapi kalau tidak di depan Ka'bah seperti di Indonesia, kamu sholat menghadap mana? Saya menghadap ke Ka'bah. Lah, apa yang menjadi kamu sangkaan kamu menghadap Ka'bah? Ini arah ini, kompas ini sebagai petunjuk. Tapi bukan di sini gimana ilmu, bukan, adalah dzon. Kalau ilmu itu lakul jazm kan? Itu kan di depan namanya, nggak bisa enggak, lihat sendirilah. Nah, itu namanya apa? Yang disebut tadi tasdik. Lah selain tasdik apa? Dzon. Jadi kalau diperintah mengenal Allah dengan tasdik, bukan dengan dzonni atau dengan syak. Itu dzon, idrakul jazm
idrok tarafur rojih namanya gon itu, menemukan sesuatu yang menghampiri benar, karena ada apa? Ada yang menguatkan, ada rojehnya. Rojeh itu yang menguatkan, namanya rojeh. Nah terus syak, tapi waham. Waham itu jauh dari kebenarannya. Waham itu jauh dari kebenaran. Terus syak. Syak itu idrok baina tarafaini, itu namanya syak, menemukan di antara dua arah. Kayak orang mau ke Semarang misalnya, sampai di Cikampek ada arah, satu ke selatan, satu ke utara misalnya. Tapi nggak ada petunjuknya. Belum pernah tahu ini ke Semarang, belum pernah ke... Ini dalam persimpangan namanya. Mana ini? Lah ini namanya syak. Lah syak terhadap sifat-sifatnya Allah Ta'ala, syak terhadap sifat-sifatnya Nabi, ini tidak tergolong orang mukmin. Apakah Tuhan itu beda dengan makhluk? Ragu kan? Apa Tuhan itu berbeda dengan makhluk? Apa sama dengan makhluk? Ini bukan menolak adanya, bukan, tapi menolak sifat kesamaannya atau sama apa beda. Lah itu kalau sampai keyakinannya demikian, itu cara hukum bersyahadat tapi hukumnya murtad. Tapi murtad i'tiqadiyah, bagian dari murtad i'tiqadiyah itu menurut pendapat ulama itu adalah syak fillah, begitu. Ragu terhadap sifat-sifat Allah, ragu terhadap sifat-sifat Rasul, itu adalah murtad, keluar dari syariat Islam di dalam hal akidah. Karena di sini orang Islam itu wajib mengetahui Tuhan dengan dalil. Di kata-kata iklam ini sudah diperintah tahu, karena apa? Awalu wajibin al insan itu ma'rifatillah bil istiqon, itu sudah nggak bisa ditawar-tawar. Bukan taklid. Jadi iklam itu melarang taklid. Iklam itu melarang don. Iklam itu melarang syak. Ini begitu. Lah taklid itu ada dua. Ada taklid yang hak, ada taklid yang batal. Nah taklid yang batal itu ya seperti taklidnya Nasrani. Tadi taklidnya orang-orang Nasrani taslis ya. Jadi Nasrani Trinitas. Ada Nasrani yang tidak Trinitas, ada Nasrani yang Trinitas. Tuh, ya, Nasrani yang tidak Trinitas itu ya Nasraninya penginjil seperti apa Waraqah Ibnu Nawfal. Ya, seperti itu penginjil pada zaman Nabi itu betul-betul dia orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Bukan penginjil Trinitas, bukan. Kalau penginjil Trinitas itu masuk dalam kata taklid tadi. Terus Paulus itu taklidnya ada sumbernya, sumber kebohongannya ada. Karena orang taklid. Tuh. Nah, ini taklid yang batal namanya. Kalau taklid yang hak gitu kan. Taklid yang hak, taklid yang nyata benar. Itu adalah taklidnya awamul muslimin, umumnya orang Islam mengakui bahwa Tuhan itu esa, gitulah. Lah kamu mengakui bahwa Tuhan itu esa bisa membuktikan enggak? Enggak, kata guru saya begitu. Lah itu kata guru saya tidak bisa membuktikan sendiri. Itu namanya taklidnya hak. Tapi apabila dijadikan sebagai pedoman iman ya tidak sah. Karena di luar daripada ilmu. Jadi artinya apa? Jangan taklid. Artinya tidak boleh taklid. Iklam itu dilarang apa? Dilarang taklid, dilarang don, dilarang syak, dilarang waham. Itu maknanya begitu. Iklam ketahuilah olehmu, cuman itu saja. Ya tidak bakal paham sampai kapanpun. Ya. Jadi tadi mamanya gini. Ya kan? Balighu ani walau ayah, yang gitu kan. Ini perintah itu, balighu ani walau ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat itu secara lafaz. Tapi maknanya mukhalif. Maknanya adalah kebalikannya.
Kebalikannya amr apa? Kebalikannya tolab apa? Nah, maknanya bagaimana? Maknanya janganlah kamu sembunyikan apa-apa dariku walaupun satu ayat. Maknanya pas suruh menyampaikan semua. Lah nek baliwu ani walau ayat itu hanya Al-Qur'an ayat doang kok. Yang lainnya apa? Disembunyikan. Kalau memang maknanya demikian, maknanya kan mukhalifnya. Itu kalau kita tahu namanya orang ahli bahasa itu ya begitu. Ahli balaghah itu insya itu punya makna tolab wa imma bimana khobar dua. Imma khobar, imma tolab. Khobar itu ya jadi berita. Khobar itu juga ada dua. Ada khobar kizib, ada khobar tasdik. Ada khobar benar, ada khobar bohong. Ada dua. Perintah juga ada dua. Jadi perintah ya ada dua. Khobar juga ada dua. Itu menurut ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu dasar untuk mengetahui makna bahasa Arab fasihah, itu namanya balaghah. Nah, yang digunakan di dalam kitab-kitab ajaran kitab-kitab ini adalah banyak kan menggunakan bahasa balaghah. Harus paham balaghah lah paling tidak. I'lam. Nah, kembali kepada i'lam. I'lam. Tadi sudah artinya perintah tahu itu dilarang apa? Harus gitu ya. Bukan. I'lam, ketahuilah sudah begitu saja. Ya sampai kapan enggak paham-paham. Kemudian ditafsiri annahu sesungguhnya hu domirnya adalah domir sya'an. Hu itu domirnya domir sya'an. Domir sya'an. Domir sya'an sesungguhnya perkara, begitulah. Sesungguhnya perkara, bukan domirnya gimana? Muzakkar, bukan lebih makna isim muzakkar ya tadi ketahuilah laki-laki satu kan begitu kan. Nah, dhamirnya dhamir sya'an seperti qul huwallah, qul huwa. Dhamirnya dhamir apa ini? Dhamir sya'an namanya. Jadi sya'an itu perkara, sesuatu begitulah. Nanti annahu sesungguhnya sesuatu. Jadi tafsirnya tadi, tafsirnya i'lam. Sesungguhnya sesuatu yang menjadi kewajiban yajibu ala kulli muslimin, yang menjadi kewajiban bagi orang muslim. Jadi yang menjadi kewajiban menjadi orang Islam, yang menjadi kewajibannya orang Islam adalah berpengetahuan. Berarti yang menjadi larangannya orang Islam bodoh. Orang Islam tidak boleh bodoh. Nah, berarti ini sudah mengajak ya manusia, ini agama ini mengajak manusia itu pinter. Jangan dibodohin lah begitu. Nggak usah belajar ilmu tauhid, wah lah juga sama dengan rela dengan kebodohan itu. Nah sekarang begini umpamanya nih, umpamanya ini umpama. Kita mengikuti ajaran yang menuhankan manusia. Tersiksa nggak kita ini? Manusia dipaksa untuk jadi Tuhan begitu. Ini tersiksa kita. Bagaimana tidak? Tuhan ada Tuhan lemes misalnya. Orang manusia kan ada sifat makan, ada lapar. Tuhan kelaparan. Ini tersiksa kita. Ini apaan ini? Ini dipaksa suruh ngakuin dia adalah Tuhan, juru penyelamat lagi. Sampai terakhir ini ada corona begini bisa nyelamatin enggak? Ini kan aneh, ini tersiksa kita. Kalau seandainya ajaran agama kita itu harus mengakui Isa ini adalah Tuhan. Aduh, apes dah. Selama ini tersiksa kan? Makan nggak enak, tidur nggak nyaman. Ini kok saya disuruh nyembah suruh ngakui yang tidak bisa memberikan keselamatan bagi kita.
Ya manusia bikin selamat manusia kan nganeh-nganeh ya. Nih itu Isanya sendiri selamatnya tergantung dengan irodanya Allah Ta'ala. Kan tadi kan aman itu tergantung apa? Pada irodanya Allah Ta'ala. Kok ini dipaksa suruh ngakui dia adalah sebagai Tuhan? Ya Allah. Karena taklid yang batal ya. Ya derek saja kalau dia dipecat. Dikeroyok, dibunuhin. Ya udahlah itu. Ya jibu ala kulli muslim. Ya menjadi kewajiban bagi orang Islam. Apa? Ayya'rifa khamsina akidah. Hendak mengetahui 50 akidah. 50 aqaid. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Dan tiap-tiap akidah wajib bagi orang Islam hendak mengetahui laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Hendak mengetahui akidah ini tiap-tiap kaidah itu dengan dalil ijmalian atau tafsir. Ya, insyaallah akan kita lanjut apa itu dalil ijmal, apa itu dalil tafsir. Insyaallah akan kita lanjut pada esok hari. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Dua. Siratal ladzina Ya Rabbana darabna bi annana tarabna wa annana ashrafna lalladha ashrafna fadub alaina taubah taksili kulli haubah astur lana al-awrati wa amini waghfir li walidina wal ali wal ikhwani sa'iril hilani wal muslimina ajma amin ya rabbi asma wadlan wajudan manna nabi fisabilina bil mustafa rasulina rabbi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi